wabarakatuh. Saya Tahari Syafatul Mawada di sini akan menjawab beberapa pertanyaan UTS pada mata kuliah filsafat dan sejarah kimia. Yang pertama yaitu terkait perbedaan antara filsafat dan juga ilmu yang berdasarkan objek dan juga metode. Yang pertama yaitu dari objeknya. Filsafat ini memiliki objek material yang luas yang berkisar ke alam semesta dan menyeluruh, sedangkan untuk ilmu sendiri dia itu lebih spesifik dan lebih terbatas, misalnya contoh kepada ilmu kimia. Selanjutnya untuk metodenya dari cara berpikir ini berbeda, karena pada filsafat ini ditekankan pada rasio atau logika, yang mana pendekatan yang dilakukan yaitu dengan sintesis atau interpretatif terhadap suatu fenomena yang lebih menonjolkan kepada daya spekulasi, dan hasilnya ini masih bisa dipertanyakan tentang kebenaran ilmu. Sedangkan kalau pada ilmu ini menekankan pada fakta empirik, di mana ada pendekatan analitis dan juga secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian, di mana hasil dari penelitian ini tidak mampu dipertanyakan karena telah memiliki fakta empiriknya, seperti itu. Yang selanjutnya yang B, mengapa belajar filsafat dan apa manfaatnya? Nah, dengan belajar filsafat ini akan melatih kita dalam berpikir kritis, di mana akan melatih diri kita menjadikan diri lebih peka terhadap lingkungan dan juga bertindak anti apatis. Yang kedua yaitu memiliki cara berpikir yang logis dan juga rasional, di mana cara berpikir ini mendukung pada hal-hal yang masuk akal dan dapat diterima oleh logika. Yang ketiga, berpikir secara independen, di mana seseorang bisa memiliki prinsip tersendiri atas pemikirannya. Yang keempat yaitu fleksibilitas berpikir atau kreativitas. Jadi dengan belajar dengan kita mempelajari filsafat akan melatih kita berpikir dinamis yang tidak terikat hanya kepada kaidah-kaidah ataupun kepada aturan tertentu dan juga ide-ide lama, tapi juga dapat mengembangkan kepada ide-ide yang baru. Yang kelima yaitu pengembangan wawasan. Jadi kita tahu bahwa saat ini peradaban dunia semakin meluas, maka dari itu diperlukanlah pengembangan diri untuk meningkatkan mandiri, untuk meningkatkan kemampuan kita baik di suatu bidang tertentu ataupun juga pada suatu keterampilan. Selanjutnya yaitu mengacu pada open minded, di mana di sini karena kita melihat sesuatu dengan luas, kita dapat dengan tepat memberikan pendapat dan juga dapat menghargai pendapat orang lain yang berbeda dari kita. Selain itu melatih kita untuk menjadi seorang yang skeptis atau yang sering disebut dengan tidak mudah percaya akan sesuatu. Jadi kita akan mencari dulu kesesuaian dan kebenaran sebelum akhirnya kita mempercayai terhadap informasi yang kita terima. Selanjutnya yaitu akan mengembangkan pemikiran kausalitas, di mana kita mengetahui bahwa sesuatu hal yang terjadi itu ada sebab dan juga akibat. 1C yaitu pendekatan yang terjadi pada cara berfilsafat ataupun juga pola penalaran. Dari pendekatan ini ada 3 persoalan yang biasa diajukan. Persoalan pertama itu tentang keberadaan dan eksistensi, yang biasanya bisa didekati dengan pendekatan metafisik dan epistemologi untuk menjawab pertanyaan persoalan terkait pengetahuan dan kebenaran ataupun metodologi. Dan yang terakhir yaitu terhadap unsur nilai ataupun kebergunaan sesuatu atau disebut juga aspek aksiologi. Nah, di sini pendekatannya ada beragam. Kalau misalnya untuk filsafat ada yang secara rasionalisme, empirisme dan sebagainya. Untuk pola penalarannya pada filsuf itu ada deduktif dan juga ada induktif. Nah, metafisik cabang
filsafat ini mengkaji tentang sifat yang mendalam dari suatu keberadaan dan juga kenyataan yang berkaitan juga tentang hakikat keberadaan, asal muasal dan perkembangan ataupun susunan alam serta keberkaitan manusia dengan kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang dimaksud dengan keberadaan, kayak jenis keteraturan apa yang ada di dalamnya dan juga bagaimana hubungan antara jiwa dan badan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu epistemologi. Dari cabang ini dia mengkaji lebih jauh tentang asal muasal dan atau sumber, metode dan validitas pengetahuan, seperti bagaimana manusia mengetahui sesuatu seperti itu. Selanjutnya untuk etika. Etika di sini mengkaji terhadap tingkah laku dan perbuatan manusia yang berkaitan tentang nilai baik dan buruknya sesuatu. Apakah yang dimaksud dengan nilai baik dan buruk seperti itu, dan pertanyaan tentang bagaimana perasaan hati nurani dalam setiap perbuatan. Selanjutnya yaitu estetika. Di sini estetika mengkaji terkait tentang keindahan ataupun kejelekan. Nah, di sini menjawab pertanyaan terkait apa itu keindahan, apa itu ukuran keindahan dan sebagainya. Yang terakhir adalah logika. Cabang ini mengkaji terkait tentang kegiatan berpikir, apa yang dimaksud dengan pengertian dan apa yang dimaksud dengan putusan, kesimpulan dan sebagainya. Kesalahan berpikir yang pertama itu salah fokus, di mana kesalahan berpikir ini terjadi ketika argumen yang diberikan tidak menyasar kepada inti dari topik yang dibicarakan, sehingga argumen yang diberikan itu tidak relevan. Yang kedua penyebabnya yaitu karena lompatan logika, di mana di sini menyimpulkan sesuatu tanpa premis yang cukup. Yang ketiga yaitu memfokuskan pada beberapa hal saja padahal ada kemungkinan lainnya. Yang B yaitu 3 dampak dari kesalahan berpikir. Yang pertama yaitu kesalahan dalam mengambil keputusan. Kesalahan dalam mengambil keputusan ini dikarenakan kita mengalami akibat dari mengalami kesalahan tersebut membuat terjadinya kelumpuhan dalam suatu kepercayaan yang membuat kita cenderung mengambil langkah atau tindakan yang salah atau kurang tepat. Selanjutnya yaitu terjebak pada informasi hoax atau argumen yang tidak benar, yang akan bersifat propaganda ataupun fitnah. Yang ketiga itu dapat mempengaruhi respon perilaku kita yang mengarah pada kemungkinan cyberbullying. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari perilaku kesalahan berpikir, yang pertama yaitu memvalidasi argumen dengan mencari bukti yang kuat atas satu argumen, di mana di sini kita harus memahami dengan baik apa yang kita sampaikan, mulai dari definisi, pengertian, juga konteks yang tepat dari suatu argumen. Yang kedua kita harus menghindari dari terjebak pada emosi atau prasangka pada saat berargumen. Yang ketiga yaitu kita harus melatih diri kita untuk berpikir kritis, sehingga dengan berpikir kritis ini akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sempat terlewatkan oleh kita, seperti itu. Nah, adapun contohnya yaitu ad hominem atau melihat sisi pribadi bukan kepada argumen. Contohnya seorang anak kecil menasihati bahwa dilarang untuk merokok. Nah, orang tersebut menganggap bahwa hal itu tidak baik untuk tidak tepat diucapkan karena yang memberikan argumen tersebut adalah seorang anak kecil. Yang kedua contohnya yaitu hasty generation. Nah, saya memiliki 3 orang teman yang bersuku Batak dan bersuara merdu, hingga saya menyebutkan bahwa seluruh orang Batak itu pandai bernyanyi. Hal ini kurang tepat karena saya hanya mengambil sampel dari lingkungan saya sendiri. Yang ketiga circular reasoning atau berputar-putar, yang umum sering kita pertanyakan di luar mana, telur atau ayam. Terus contohnya lagi misalnya nih, mengapa orang menyukai arak? Karena arak populer. Kenapa arak populer? Karena semua orang menyukainya. Nah, itu harusnya terus berputar-putar. Nah, itulah contoh dari kesalahan logika. Selanjutnya yaitu 4A, di mana di sini terdapat deskriptif
pengertian antara logika, hipotesis, dan verifikasi, yaitu dimana pada suatu proses yang menggunakan metode ilmiah, di sini kita akan diarahkan kepada pelibatan logika untuk merumuskan permasalahan yang akan kita kaji, yang untuk selanjutnya kita menggunakan logika untuk memberikan hipotesis atau penalaran terhadap jawaban sementara yang kemudian akan dilakukan secara empiris untuk menemukan bukti-buktinya yang akan dijadikan sebagai bentuk verifikasi terhadap hipotesis yang sebelumnya dibuat. Yang kedua yaitu pendekatan yang terdapat pada metode keilmuan. Yang pertama yaitu pendekatan secara rasionalisme, yaitu penalaran yang dilakukan, di mana di sini pengetahuan itu berdasarkan suatu hal yang masuk akal dan juga dapat diterima oleh logika. Yang sedangkan pendekatan empiris ini lebih mengarahkan kepada pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman indrawi. Nah, adapun pendekatan pada metode keilmuan ini ada dua, yaitu metode penalaran induktif dan juga deduktif. Induktif ini dimana menarik sebuah kesimpulan umum dari kasus-kasus individual, dimana di sini bisa diartikan bahwa dari proses khusus menuju ke umum. Sedangkan untuk deduktif itu penarikan sebuah kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang kebenarannya telah dipastikan. Jadi di sini kebalikan dari induktif, dari umum menuju ke khusus, seperti itu, dimana pada deduktif ini umumnya merupakan penalaran bersifat kalau induktif itu empiris, sedangkan deduktif ini penalaran yang lebih menitik beratkan kepada rasionalis, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam metode keilmuan. Itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu melakukan observasi, di mana observasi ini dilakukan dengan mengamati gejala-gejala yang terdapat pada alam sekitar kita. Yang kedua yaitu mengidentifikasi dan merumuskan suatu masalah. Yang ketiga yaitu merancang rangka berpikir, merumuskan hipotesis. Yang keempat menguji hipotesis. Yang selanjutnya itu untuk menguji hipotesis yang atau juga seperti salah satu proses verifikasi, yang kemudian data-data dari pengujian tersebut akan dianalisis dan diinterpretasi sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Itulah langkah-langkah dari metode keilmuan. Lewat pengertian dari produk ini adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari rekaan manusia untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi di alam sekitar. Contoh dari produk ini bisa berupa pengetahuan seperti prinsip, model, konsep, dan lain sebagainya. Sedangkan proses bisa diartikan sebagai satu metode yang digunakan untuk mengetahui suatu pengetahuan, memperoleh pengetahuan, seperti itu, yang bisa juga sebagai cara kerja. Sikap ini adalah sebuah berbagai bentuk keyakinan, sikap, opini, dan juga nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, khususnya ketika mencari ataupun mengembangkan pengetahuan dan keilmuan, seperti itu. Terus untuk interaksi antara ketiganya pada struktur sains ini, tiga dimensi tersebut tidak dapat terlepaskan, di mana dalam memperoleh keilmuan pasti diperlukan suatu proses. Nah, proses ini diiringi dengan sikap yang akhirnya menghasilkan suatu produk, seperti itu. Yaitu pengertian dari sains murni. Sains murni ini adalah sesuatu yang mengkaji pengetahuan tanpa memandang dari kemungkinan aplikasi praktisnya. Jadi dia hanya memfokuskan kepada murni kepada sainsnya saja.
selanjutnya itu sains terapan. Nah, sains terapan ini mengkaji tentang aplikasinya nih. Tadi kan hanya memfokuskan kepada teorinya saja atau pengetahuannya saja, sedangkan pada sains terapan ini dia memfokuskan kepada aplikasi pengetahuan sains dan bagi kepentingan praktisnya. Nah, sedangkan teknologi adalah aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi pengetahuan sains terapan dengan skala industri yang menghasilkan produk komersial. Nah, baik dari ketiganya seperti teknologi dan sains ini memiliki keberkaitan, di mana teknologi yang dikembangkan akan mendorong kepada instrumen baru untuk mengkaji fenomena alam, dan begitupun sebaliknya, sains atau temuan baru akan membuka kemungkinan berkembangnya teknologi baru terhadap sains itu sendiri. 5 produk sains atau teknologi yang mengubah dunia. Yang pertama yaitu listrik, di mana listrik ini ternyata dapat dipancarkan dihasilkan dari magnet ataupun juga gerak. Yang kedua yaitu lampu pijar yang awalnya itu dipancarkan dari sebuah tabung hampa udara. Yang ketiga yaitu mesin uap, ban mobil, dan juga komputer. 7 yaitu tentang konsep. Pertama yaitu suatu abstraksi atau gagasan dan peristiwa yang dikonstruksikan sebagai suatu mental yang melibatkan hubungan antar konsep dan pengelompokan objek yang merespon objek terhadap kesamaan yang kemudian diberi sebuah label seperti itu. Fakta ini berisi peristiwa yang teramati dan benar terjadi, sedangkan data itu diartikan sebagai informasi yang berisi fakta-fakta yang telah dikondisikan dan direlevansikan. Selanjutnya teori. Nah, teori ini adalah sistem penalaran yang dikonstruksikan berdasarkan asumsi-asumsi yang diterima dengan fungsi untuk mendeskripsikan, menerangkan, dan juga memprediksi suatu fenomena. Selanjutnya hukum ini adalah sesuatu yang dideskripsikan tentang apa yang terjadi dan biasanya diungkap dalam bentuk menggunakan bilangan ataupun rumusan persamaan matematis. Model ini adalah representasi atau suatu bentuk visualisasi dari objek atau peristiwa yang merujuk pada teori tertentu.